Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up guys? Semoga semuanya tetap baik-baik aja ya di rumah. Apalagi kabarnya kasus corona ini semakin hari semakin meningkat ya jumlah pasiennya. Dan kabarnya udah tembus 1 juta satu hari, 1 juta kasus dalam satu hari. Kayaknya ini udah bahaya banget ya. Jadi saya harap semuanya teman-teman semua tetap stay at home, dan kalau ada keperluan penting keluar rumah jangan lupa pakai masker dan hindari kerumunan. Oke, perkenalkan nama saya Fitri Syafnur. Teman-teman bisa panggil Fitri atau Syafnur. NIM saya adalah 120501 20501. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika kelas A tahun angkatan 2020 atau angkatan Corona ya, dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah pemrograman fundamental, yaitu tentang percabangan. Oke, sebelum mulai, mari kita membaca doa dulu. Semoga materi kali ini menambah ilmu pengetahuan kita dan diberkahi oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doanya nggak usah panjang-panjang, singkat aja, yaitu basmalah aja ya. Yuk kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's check it out. Percabangan. Nah, apa itu percabangan? Pasti teman-teman bertanya-tanya ya kan? Nah, sebenarnya percabangan ini nggak ada arti khususnya ya. Percabangan ini cuma istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau untuk menyebut program yang memiliki cabang atau program yang bercabang. Nah, itu aja sih pengertian dari percabangan. Nah, seperti apa percabangan itu? Oke, mari kita lihat flowchartnya. Nah, flowchart yang ada di sebelah kiri itu adalah flowchart dari program yang bukan percabangan, dan yang di sebelah kanan adalah program yang merupakan percabangan. Apa bedanya? Teman-teman bisa lihat ya, yang bukan percabangan dia itu alurnya itu lurus saja ya kan, lurus saja. Dan sementara yang untuk cabangan dia memiliki cabang. Nah, itu dia itu ada prosesnya, ada input, kemudian ada proses, dan kemudian output. Selesai. Nah, mari kita bedah. Untuk program yang bukan percabangan, dia itu kayak misalnya input nama, menginputkan data gitu kan. Misalnya nama siapa, nama Fitri Syafnur, kemudian tanggal lahir berapa, 15 Januari begitu. Nah, seperti itu aja, kayak nggak ada cabang-cabangnya gitu kan. Sementara untuk yang percabangan, dia itu bisa kita lihat dari contoh flowchartnya ya. Mereka mengucapkan selamat pagi, kemudian selamat datang, apakah mau keluar? Kalau mau keluar itu akan diproses, lalu akan mengeluarkan output sampai jumpa dan selesai. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau keluar gimana? Ya udah, printnya dia akan memproses, kemudian dia akan memprintkan tidak jadi keluar dan selesai. Nah, jadi untuk percabangan ini kayak misalnya kita ada dua kondisi gitu ya kan, ada dua pilihan. Nah, sementara kalau yang untuk yang bukan percabangan, yang ini, dia tuh kayak nggak ada pilihan gitu kan, cuma kayak input data. Nah, itu kan nggak ada pilihannya ya, cuma untuk sekedar input. Nah, itu sih sedikit penjelasan tentang percabangan. Oke, selanjutnya apa aja nih tipe-tipe dari percabangan? Yang pertama itu ada statement if. Nah, statement if ini hanya menjalankan satu kondisi saja, hanya satu pilihan saja, yaitu pilihan if. Yang mana if itu berarti adalah kondisi yang benar. Nah, kalau kondisinya salah gimana? Nah, pada statement if ini, kalau kondisinya salah, program itu langsung selesai aja, kayak udah nggak ada lagi yang perlu dilakukan gitu. Nah, lebih jelasnya kita lihat flowchartnya ya. Nah, ini dia, ada kondisi if. Nah, kalau dia sesuai dengan kondisinya atau true, dia akan melakukan sesuatu atau akan melakukan suatu proses, dan kemudian dia selesai dan mengeluarkan output. Sementara kalau kondisinya tidak sesuai, maka dia langsung selesai programnya.
Nah, gimana bentuknya? Oke, kita lihat. Kita buat codingan ya, biar teman-teman lebih ngerti. Kita buat nama kelasnya percabangan nilai. Oke, sama dengan nilainya kita buat 78 aja deh. Nah, if nilai lebih besar nilai lebih besar dari berapa ya, kita buat 60 deh, 60, maka outputnya adalah out print line. Oke, itu dia. Benar. Oke, selesai. Oke, sekarang mari kita jalankan programnya. Gimana? Kita lihat outputnya ya. Jadi error. Oke, kita coba lagi. Oh, masih error. Apa nih ya masalahnya? Oke, kita lihat sini. Oke, selesai. Benar. Nah, kita lihat ya. Apakah 78 benar lebih besar dari 60? Benar ya. Nah, oke, itu dia tadi codingan, contoh codingan untuk percabangan if. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada statement if else. Nah, kalau tadi cuma if aja ya, sekarang ada pilihan selanjutnya, ada pilihan alternatif kalau kondisinya salah. Kalau tadi kalau kondisinya salah, oke, kita lihat ya. Kalau kondisinya salah 50 misalnya nih. 50 itu lebih kecil ya dari 60. Oke, sekarang kita jalankan. Gimana? Oke, programnya langsung selesai, nggak ada yang keluar, ya kan? Nah, sekarang kita lihat statement yang if else-nya. Nah, dia ada alternatif lainnya. Kayak mana? Nah, ini dia flowchart-nya. Nah, if nilai itu 78 atau 76 ini ya, nggak jelas. Kalau nilainya lebih besar ke 76, maka dia akan melakukan proses itu true, di mana true ini adalah if, dan akan mengeluarkan output lulus. Oke, selesai. Kalau dia salah, maka dia akan mengeluarkan output gagal. Oke, sekarang kita langsung praktek. Kita di sini else. Out print line salah. Sekarang kita jalankan. Gimana hasilnya? Salah. Nah, benar ya. Kalau 50 itu lebih kecil dari 60, makanya outputnya adalah salah. Ya, sampai di sini kira-kira teman-teman paham ya. Nah, kita coba lagi. Misalnya outputnya 97. Oh, gini nilainya. Oke, kita run. Kayak mana outputnya? Kita lihat. Oh, benar ya. Kalau 97 itu lebih besar dari 60. Oke, nah itu tadi tentang if else. Oke, selanjutnya statement if else if. Nah, aduh, makin banyak nih. Nah, percabangan ini memiliki lebih dari 2 pilihan. Wah, nah kalau teman-teman punya banyak pilihan nih, misalnya ya kan, saya 3 atau 4 atau 5. Waduh, kebanyakan tuh. Nah, kayak mana nih flowchartnya, kita lihat ya.
Wow, banyak ya kondisi-kondisinya. Nah, ini kalau kondisinya, nih kita lihat dari kondisi satu. Kalau dia benar, dia akan mengeluarkan pernyataan satu dan selesai. Kalau kondisinya salah, dia akan menjalankan proses ke kondisi kedua. Nah, kalau kondisi keduanya benar, dia akan mengeluarkan pernyataan kedua. Nah, selesai. Nah, kalau di kondisi kedua masih salah nih, oh masih ada nih kondisi ketiga. Nah, kondisi ketiga adalah pilihan terakhir. Kalau masih salah, dia akan melakukan pernyataan dan selesai. Wah, banyak ya pilihannya. Oke, sekarang mari kita langsung praktek. Else if. Nah, di sini saya bakal praktek untuk nilai lapor deh, misalnya ya kan. Nilai lapor, misalnya ini saya sangat bagus. Kemudian yang ini saya buat bagus, oke. Selanjutnya ada pilihan lain, else if sistem line kurang bagus, oke. Yang terakhir adalah else. Sistem outputnya adalah belajar lagi ya. Sangat bagus, itu kita buat nilai sangat bagus, yaitu 90 deh, 90. Kemudian untuk nilai yang bagus, nilai besar sama dengan 40. Else if selanjutnya ada nilai 70 deh, 70. Sama dengan, oh jangan 70 deh, kurang bagus 50. Udah 50, baca lagi ya. Oke. Nah, sekarang nilainya kita buat misalnya 76. Oke. Nah, gimana nih? Kita jalankan ya. Kurang bagus. Berarti ya benar ya, karena dia di bawah 80 ya, berarti dia kurang bagus. Nah, ini dia. Tapi ini kalau codingan yang kayak gini kayaknya nilainya nggak variatif ya. Kita buat deh yang kita gunakan scanner input. Oke. Selanjutnya scanner input sama dengan new scanner system in. Oke. Selanjutnya sistem print line nilai sama dengan oke. Selanjutnya ini hapus dengan input. Oke, ini dia saya. Mari kita jalankan. Oh, ada yang kurang, sorry. Yang kurang. Oke, sekarang kita jalankan.
nilai, kita masukkan nilainya, misalnya saya mendapatkan ini nilai 89. Oh, bagus. Oke, benar ya, 89. Nah, ini bisa digunakan codingan kayak gini nih ya, bisa digunakan untuk membuat program lapor sekolah anak SD, SMP, SMA ya. Oke, itu dia tadi tentang if else if. Oke, selanjutnya ada switch case. Nah, switch case ini sebenarnya adalah bentuk lain dari yang tadi, bentuk lain dari if else if. Kenapa? Karena dalam switch case ini dia kayak sama juga sih, ada banyak pilihan dia. Nah, tapi bedanya adalah formatnya. Dia formatnya itu beda, tapi cara kerjanya tetap sama kok. Nah, kalau untuk percabangan switch case ini, dia memiliki kata kunci switch dan case. Nah, gimana itu? Nah, kita lihat nih. Start switch number. Nah, ada case number 1, yaitu kalau misalnya dia memang inputnya setelah diinput ternyata dia merupakan case number 1, maka dia akan mengeluarkan pernyataan pertama, break, lalu selesai. Nah, kalau misalnya inputnya bukan case ke pertama, dia akan memproses lanjut yaitu ke case kedua. Kalau misalnya bukan case kedua, berarti dia ada case ketiga, lalu dia akan mengeluarkan pernyataan dan break, lalu selesai. Begitu. Contohnya kita buat ya. Kita buat baru namanya switch case. Oke. Kita buat di SPM. Oke. Selanjutnya kita buat switch. Misalnya yaitu tentang angka aja deh. Angka, oke. Switch angka. Ini kita buat jadi import Java util scanner. Oke. Selanjutnya scanner input, scanner input, kemudian new scanner system in. Oke. Oke, selanjutnya sistem of print line angka dengan oke, ini dia. Selanjutnya angka switch case. Angka, oke, fix. Case 1, kita mulai dari case 1 yaitu sistem print line 3
lalu 2, lalu 1. Oke. Oke, ada case ketiga. Case ketiga yaitu sistem print line 1. Oke. Break. Tidak ada. Oke. Oke, kayaknya udah lengkap nih. Oh, ada error nih. Kan apa nih errornya nih? Hmm, 10. Oke. Oh, masih error. Yang mana nih? 10. 1. Bentar, apa nih ya? Oke, kita baca. Oh, kita lupa nih. Masukin ini. Oke. Nah, coba kita lihat tulisannya. Belum bisa. Lagi masalah. Oke, ini salah. Sini 3. Oke, itu dia tentang switch case. Nah, ada juga lagi contoh lain dari switch case ini, misalnya untuk milih jurusan. Nah, untuk milih jurusan, misalnya jurusan yang dipilih. Ini kita ubah jadi pilihan. Ini jadi pilihan. Oke. Tadi jurusan teknik informatika. Ups. Ini kita copy aja ke sini. Selanjutnya jurusan sistem informasi. Oke, ini kita bagi di jurusan
sorry, teknik elektro. Kita buat case keempat. Sistem out line di jurusan selanjutnya teknik industri. Kemudian break. Selanjutnya ada case kelima. Sistem, sistem out line. Kita pakai lagi. Selanjutnya jurusan matematika. Gerakan. Defaultnya jurusan ini tidak tersedia. Oke. Ada satu error nih. Pilihan. Oke, ini harusnya nggak kapital ya. Oke, yang di sini aja ya kita ubah jadi kapital biar nggak rempong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalankan ya. Pilihan. Kita buat pilihannya yang ke-6 deh misalnya. Jurusan ini tidak tersedia. Itu ya kalau kita default, menggunakan default. Kemudian coba kita jalankan lagi. Kita pilih yang ke-4. Selamat datang di jurusan teknik industri. Nah, itu dia. Nah, sedikit saya jelaskan tentang default ini. Nah, default ini sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak kita masukin. Kenapa? Karena sebenarnya nggak penting-penting amat, cuma disarankan untuk dimasukkan juga. Kenapa? Kayak tadi ya, saya buat pilihan ke-6. Nah, itu pilihan tidak tersedia atau jurusan tidak tersedia, ya kan? Jadi orang lain pun bisa tahu kalau kalau tidak ada pilihan ke-6 gitu. Nah, selain itu untuk break, selanjutnya ada break. Nah, break ini gunanya untuk menghentikan program, biar program itu nggak berlanjut-lanjut gitu. Nah, coba kita hilangkan breaknya ya. Apa yang suka sama dengan true. Sorry. True. Oke. Selanjutnya string jawaban. Sorry. Next. Setelah string jawaban, maka jawaban suka tidak. Selanjutnya print out ya. Kita print out sistem jawaban. Let's check it out. Sorry, ini
tanyakan di sini. Oh ya, lupa ini. Oke, dijalankan. Iya, wah, ini dia. Karena true-nya itu terletak dia ya, maka jawabannya ya. Sekarang ini coba. Oke, saya rasa hanya ini aja sih yang dapat saya sampaikan. Untuk tambahan, oh ya, ada sih yang kurang. Untuk ini. Nah, untuk switch case ini dia nggak bisa menggunakan operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan. Nah, itu dia nggak bisa. Eh, berbeda dengan if else, itu dia bisa menggunakan tanda penjumlahan dan pengurangan. Cuma saya lebih suka sih dari antara semuanya itu lebih suka yang switch case. Kenapa? Karena dia tuh nggak rumit-rumit ya, dan lebih simple aja sih, lebih enak sih kalau menggunakan switch case. Kemudian ada operator ternary. Nah, kalau untuk if else menurut saya lebih mudah untuk pakai yang operator ternary ini ya. Dia lebih singkat, jadi lebih cepat sih kalau ngoding. Itu aja sih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.